Seperti yang kita lihat, di mana-mana banyak terjadi demo. Lantas, apakah demo bisa menciptakan perubahan? Demonstrasi berasal dari kata Latin demonstrare, yang berarti menunjukkan atau memperlihatkan. Secara sederhana, demonstrasi adalah cara sekelompok orang menunjukkan ketidaksetujuan atau tuntutan mereka kepada pihak yang berkuasa. Tapi secara filosofi, demonstrasi punya akar yang jauh lebih dalam. Filsuf seperti John Locke menulis naskah ini secara sembunyi-sembunyi beberapa tahun sebelum diterbitkan, sekitar tahun 1679 sampai 1681. Berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari persetujuan rakyat. Kalau pemerintah dianggap melanggar kontrak sosial, rakyat berhak menyuarakan perlawanan. Gagasan ini kemudian memengaruhi banyak revolusi besar dalam sejarah. Tahun 1789, demonstrasi rakyat memicu French Revolution yang menjatuhkan monarki Prancis. Tahun 1917, gelombang protes dan demonstrasi melahirkan Russian Revolution yang menggulingkan kekaisaran Rusia. Tahun 1989, jutaan orang turun ke jalan di Eropa Timur hingga akhirnya Fall of the Berlin Wall menjadi simbol runtuhnya blok komunis. Salah satu demonstrasi terbesar sepanjang sejarah terjadi di India tahun 2020 sampai 2021. Ketika jutaan petani melakukan aksi protes terhadap kebijakan pertanian pemerintah. Kita juga pernah melihat demonstrasi besar pada 1998 di negara kita tercinta. Akar masalahnya saat itu adalah krisis ekonomi, lonjakan harga, pengangguran, serta ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang telah berkuasa selama puluhan tahun. Gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat akhirnya melahirkan era yang dikenal sebagai reformasi. Dari sana lahir berbagai perubahan besar, pemilu yang lebih terbuka, pembatasan masa jabatan presiden, kebebasan pers yang lebih luas, hingga perubahan sistem politik yang masih kita rasakan sampai hari ini. Tapi sejarah juga mengajarkan satu hal, tidak semua demonstrasi berhasil. Karena perubahan tidak lahir hanya dari keramaian massa. Perubahan lahir ketika ada ide yang kuat, organisasi yang solid, momentum yang tepat, dan dukungan masyarakat yang luas. Hampir semua orang suka menikmati hasil perubahan, tapi tidak semua orang mau ikut memperjuangkannya. Jadi, apakah demonstrasi bisa menciptakan perubahan? Sejarah berkali-kali membuktikannya. Tapi demonstrasi hanyalah percikan api. Perubahan yang sesungguhnya ditentukan oleh apa yang terjadi setelah masa pulang ke rumah. Menurut kamu, perubahan besar lebih sering lahir dari pemimpin yang hebat atau dari rakyat yang berani bersuara? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Like dan follow akun ini untuk konten sejarah, ekonomi, filsafat, dan wawasan yang bikin cara pandangmu berubah.